Shalom, salam damai, sejahtera bagi kita semua, kepada semua para yang menonton video ini. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai siapakah yang membuat Alkitab. Mungkin banyak orang Kristen ataupun di luar kekristenan menyatakan, mungkin bertanya-tanya siapa sih yang membuat Alkitab. Kita mengetahui dulu bahwa Alkitab adalah kitab orang Kristen yang dipegang oleh orang Kristen selama ini, dan mereka percaya, orang-orang Kristen ini percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Namun perlu kita ketahui siapa sih orang Kristen itu. Orang Kristen itu adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Tentu saja mereka boleh percaya ini, seseorang menjadi Kristen karena Roh Kudus menanamkan iman di dalam hatinya, sehingga dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya dia. Nah, perlu kita ketahui bahwa bagaimana kita tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Kita harus mengetahui bahwa Alkitab adalah inspirasi Allah. Jadi Allah memimpin dan memilih orang-orang tertentu atau orang-orang khusus untuk menulis penyataan Allah, sehingga isinya pun dikatakan tidak akan salah karena Allah sendiri yang memakai orang-orang tersebut. Ya, sehingga orang Kristen itu percaya bahwa Alkitab sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupannya, sebagai kebenaran yang menjadi tolak ukur di dalam kehidupannya. Nah, kenapa kita percaya bahwa Alkitab itu adalah inspirasi dari Allah sendiri? Adapun bukti-buktinya, yang pertama bahwa adanya penyataan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu di luar dari pikiran manusia. Misalnya mengenai dosa, dari mana manusia bisa tahu tentang dosa? Mengenai asal mula manusia dan segala penciptaan, dan juga mengenai keselamatan dari mana, tentang Allah Tritunggal dari mana mereka mengetahui. Allah menginspirasi melalui firman-Nya. Jadi kedua itu firman Allah ini bersifat nubuatan, di mana apa yang sudah dinubuatkan terjadi, dan sebagian sudah terjadi dan sebagian lagi belum terjadi seperti itu. Dan dari mana muncul hal-hal demikian? Tentu itu semuanya dari Allah. Dan yang ketiga, pernyataan ini bersifat sejarah, ya, jauh dari pemikiran manusia. Misalnya tadi tentang penciptaan, dari mana penciptaan itu. Yang keempat adalah penyataan kuasa yang mengubah hidup manusia dari zaman ke zaman. Yang selanjutnya adalah bersifat ajaran moral. Alkitab itu bersifat ajaran moral juga, ya. Yang selanjutnya adalah penyataan di dalam Alkitab itu memiliki kesatuan, atau seluruh isinya itu memiliki kesatuan, mempunyai tali sambung, ya, meskipun ditulis oleh orang-orang yang berbeda. Misalnya kitab Taurat ditulis oleh Musa, ya, dan kitab Paulus ditulis oleh Paulus sendiri. Misalnya kitab Paulus adalah Roma, ya, Korintus, ya, Filipi, Kolose ditulis oleh Paulus, tetapi memiliki kesatuan di dalamnya. Baik Pelban dan PP memiliki kesatuan, meskipun ditulis oleh orang yang berbeda, ditulis oleh di zaman yang berbeda, ditulis tahun yang berbeda, tetapi kenapa kesatuannya? Yaitu sama-sama menceritakan cerita yang sama, saling berkesinambungan. Jadi tidak hanya itu, pernyataan ini bersifat langgeng. Artinya meskipun sudah beberapa lama mau dimusnahkan, tetapi tidak pernah ada sampai sekarang yang bisa memusnahkan Alkitab. Artinya bahwa ini sesuatu hal yang luar biasa, ya. Dari zaman dulu ke zaman sampai sekarang itu pernah hilang, ditemukan kembali, ya. Pernah hampir tidak ada, tapi ditemukan kembali. Kenapa? Karena ini adalah wahyu Allah sendiri, ya. Jadi lalu bagaimana penulis-penulis ini bisa menulis pernyataan Allah? Yang pertama adalah Allah memilih si penulis sebelum ia dilahirkan. Dan yang kedua, Allah menempatkan mereka pada situasi keadaan sesuai dengan kedaulatannya Allah. Yang ketiga, Allah terkadang memilih
orang yang mempunyai pengalaman langsung. Dan yang keempat, Allah juga menggerakkan penulis untuk menyelidiki fakta-fakta terlebih dahulu. Jadi Roh Kudus itu yang menggerakkan sebenarnya para penulis ini. Iya. Jadi kita juga harus memahami kanon Alkitab. Untuk memahami bagaimana Alkitab ini terbentuk, kita harus memahami kanon Alkitab. Apa itu kanon? Ya, kanon itu berasal dari bahasa Yunani, kanon, yang artinya adalah bulu. Bulu pada zaman itu adalah sebuah untuk mengukur ya, untuk mengukur. Jadi kanon itu sebagai tolak ukur, jadi udah diukur. Pengukur sebagai penggaris istilahnya, diukur. Nah, kenapa dengan kanon Alkitab? Apa fungsinya kanon Alkitab itu? Jadi dengan kanon kita bisa membuat batas-batas Alkitab. Jadi kita bisa menyatakan ini benar-benar firman Allah. Yang kedua, kata kanon ini akan baru dipakai di dalam kita ketika sudah ada kepastian bahwa kitab-kitab suci itu sudah lengkap sebagai kumpulan, sehingga tetap terjaga agar tulisan-tulisan yang lain tidak masuk di dalamnya. Nah, yang ketiga, dengan kata kanon menggambarkan lebih teliti atau menyusun lebih teliti sehingga tidak memunculkan pandangan baru terhadap kitab-kitab suci. Artinya bahwa dengan adanya kanon tidak lagi masuk kitab-kitab yang lain. Cukup yang sudah dikanonisasikan itu menjadi suatu tolak ukur kebenaran firman Allah yang dipercaya oleh orang-orang Kristen sampai saat ini. Tentu proses untuk terbentuknya kanon itu cukup lama ya, cukup lama. Kita akan melihat yang pasti kanon ini sebagai standar okumene, standar okumene atau standar kesatuan di mana semua orang Kristen harus kembali kepada skriptura atau kembali kepada firman Allah, harus tetap memegang Alkitab sebagai firman Allah, sebagai tolak ukur kebenaran di dalam kehidupannya atau kepercayaannya. Nah, kapan terjadi kanon Alkitab? Nah, perlu kita ketahui bahwa Alkitab tidak turun langsung. Sudah saya menjelaskan tadi bagaimana Allah menginspirasi setiap orang. Jadi Allah kanon ditentukan dan ditetapkan oleh Allah sendiri melalui orang-orang tertentu yang sudah Tuhan tentukan seperti begitu. Jadi sebenarnya itu Tuhan hanya pakai manusia. Nah, kita melihat kanon mengenai PL. Bagaimana kita percaya bahwa di dalam Alkitab 39 kitab di dalam perjanjian lama itu adalah firman Allah. Nah, di dalam PL, di situ ada Taurat. Jadi Taurat Musa ini memiliki wibawa. Sehingga misalnya tertulis di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 8 dan juga 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 ya, dan seterusnya, dan Ezra juga pasal 6 ayat 18, dan masih ada bukti-bukti yang lainnya. Ayat ini mengesahkan bahwa sifat ilham dari tulisan Musa di dalam kitab 5 kitab itu menunjukkan ilham Allah sendiri. Dan yang kedua dari kitab-kitab nabi-nabi, karena nabi-nabi menegaskan bahwa mereka menyampaikan firman Allah itu, dan nubuat yang mereka sampaikan itu berwibawa ya. Dan yang terakhir bahwa kesaksian di dalam PL itu sebenarnya di kitab Maleakhi berakhir dan diteruskan oleh Nabi Elia, sebenarnya tertuju kepada Yohanes Pembaptis. Jadi di dalam bandingkan nanti Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan Matius pasal 17 ayat 11 sampai 12. Nah, kalau kita lihat sendiri, inilah penyusunan kitab PL. Nah, penyusunan kitab PL ini selesai pada tahun 403 sebelum Masehi, pada saat Imam Ezra yang memakai peran penting dalam proses ini juga ya. Kita akan melihat seperti ini. Kanon perjanjian ada Taurat, ada sejarah, ada nabi besar, ada syair atau sastra, terus ada nabi kecil. Dia sudah dikelompokkan seperti itu. Jadi bagaimana dengan kanon PB ya? Kanon PB juga mempunyai proses ya. Yang pertama itu kesaksian daripada para rasul ya, di mana para penulis ini bersaksi ya, para penulis atau para rasul-rasul yang menulis ini bersaksi bahwa tulisan mereka adalah firman Allah. Dapat kita temukan di Kolose pasal 4 ayat 16, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15, dan masih banyak lagi. Yang kedua ini, kesaksian ini dari masa 70 sampai 170 Masehi.
Jadi pada masa itu Bapak gereja mengakui adanya 27 kitab sebagai kanon. Namun ada beberapa Bapak gereja tidak percaya, tidak mengakui, hanya sebagian mengakui kanon Alkitab itu. Misalnya Marcionisme, ya. Ada beberapa kitab yang tidak, kitab Perjanjian Baru yang tidak diakuinya sebagai firman Allah. Sehingga ini pun menjadi perdebatannya bagi bapak-bapak gereja pada waktu itu. Kemudian ada kesaksian dari masa 170 sampai 300 sebelum Masehi. Nah, ini pun proses juga di mana terbentuklah kanon muratorian, ya. Hanya saja tidak kanon ini tidak menyertakan kitab Ibrani, Yakobus dan Petrus. Nah, kemudian ada lagi terjemahan Syria kuno. Terbentuklah kanon terjemahan Syria kuno, namun ini juga tidak menyebutkan 1 Petrus dan 2-3 Yohanes, Yudas dan Wahyu. Namun mereka tidak menyertakan kitab-kitab tadi, tetapi mereka juga tidak memenuhi yang 27 kitab itu, ya. Yang ketiga adalah terjemahan Latikunon. Jadi ada kanon terjemahan Latikunon, hanya saja ini tidak memasukkan 2 Petrus, kitab 2 Petrus, Yakobus dan Ibrani. Namun pada masa ini hampir semua kitab PB diterima, hanya ada beberapa saja yang diperdebatkan. Yang kemungkinan yang tadi akan kitab-kitab yang tidak diterimanya tadi 2 Petrus, Yakobus dan Ibrani diperdebatkan seperti itu. Kemudian ada pada tahun 367, ya, Masehi, Uskup Alexandria Athanasius memberikan daftar kitab-kitab yang merupakan kanon. Kemudian pada Konsili Kartago, ya, Bapak gereja memastikan batas-batas kanon PB yang meliputi 27 kitab. Nah, pada konsili di Kartago ini tahun 397 dipahami sebagai penerimaan iman oleh gereja Alkitab, oleh gereja bahwa Alkitab kanon itu sudah diterima sebagai standar iman kehidupan orang-orang Kristen. Jadi sehingga pada tahun 397 ini atau pada masa Konsili Kartago itu ditetapkan ada 66 kitab di dalam Alkitab, yaitu 39 Perjanjian Lama, ya, dan 27 kitab Perjanjian Baru disahkan sebagai totalitas firman Allah. Nah, sebenarnya gereja tidak menciptakan kanon, tetapi gereja mengesahkan dan mengakui bahwa apa yang mana firman Allah, ya. Jadi itulah bagaimana siapa sih yang membuat Alkitab. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa Allah sendiri yang menginspirasi firman Allah kepada orang-orang khusus tertentu, kepada orang-orang yang telah Tuhan pilih, dan kemudian dibentuklah mana yang memang benar-benar firman Allah yang disebut dengan kanon, betul-betul tolak ukur, ya. Dilihat betulkah ini adalah firman Allah atau tidak. Sehingga pada tahun 397 pada Konsili Kartago ini ditetapkan bahwa ada 66 kitab di dalam Alkitab, yaitu terdiri dari 39 kitab di dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai siapakah sih yang membuat Alkitab. Nah, kalau mau bertanya-tanya lagi, coba komen di bawah ini apa yang perlu kita bahas. Sampai jumpa, God bless you.